Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, langsung aja. Kali ini saya akan mereaksi satu video dari ML Studios yang berjudul Pandangan Orang Arab Terhadap Orang Malaysia. Oke, kita langsung lihat aja guys seperti apa videonya. Apa pandangan orang Arab terhadap kita orang Melayu, Malaysia? Yang pertama, benda ni memang selalulah komen bila I dekat Jordan, bila I jalan-jalan kan. Kadang-kadang dia akan sebut ni hao, sebut annyeonghaseyo. Tapi bila dia orang expect kita macam Korean, Chinese, kita macam muka aku ni muka Jawa. Kenapa pula tiba-tiba dia orang nak expect kita Korean dengan Chinese kan? And saya ada buat macam like interview session. Tapi emang kalau dia so, ini memang I tanyalah. Ada seperti ada sedikit etnis Tionghoanya ya kalau di Indonesia tuh. Seperti ada lah dikit mungkin turunan dari nenek apa nggak tahu juga sih. Ada sedikit sih. Diorang teka Ahzar min ayu baladi. Lalu diorang kata Yaban lah, Korea lah, Japan, Chinese. Kalau yang cakap Indonesian, Thailand dengan Singapore tu kita macam okey lah lagi kan. Tapi bila dia cakap Korean dengan Chinese tu macam pelik lah pula diorang ni. Biasanya sih liatin dari mata ya. Liatin dari mata. Kalau matanya mungkin agak sedikit. Tapi sebenarnya ini masih nggak terlalu kecil sih enggak. Tapi kecenderungannya ke situ ke mata dia kalau agak sedikit kecil dia kayaknya Cina, Jepang gitu kan. Atau mungkin dari warna kulit guys. Warna kulit. Mungkin putih ya. Dia putih jadi Jepang, Korea, Cina gitu. Dia anggap kita ni macam Asia semua sama. Asia aja Cina, Asia aja Cina. Video YouTube channel tu, I tanya dia orang, what is your first impression when you see Malaysian? And then dia orang cakap lah, orang Malaysia ni dia macam bagus. Negara Muslim lah dia orang kata. And then berhijab. Dia orang expect like kita semua ni perempuan yang dekat Malaysia berhijab. Saya cakap tak sama je macam korang dekat Jordan. Ada je yang macam free hair, tak berhijab lah. Oh, sebab mostly dia orang ni memang expect macam Heteroman Malaysia ni maksudnya memang dia orang respect kita and dia orang expect kita ni memang sangat bagus, pakaian sopan dan sebagainya. Dia affected sebab faktor yang student yang saya dekat Jordan kebanyakan mostly datang dari background yang sekolah agama. So that's why macam positive impression lah dekat orang Arab kat situ. Tapi sebenarnya terbalik, kita pula bila datang ke Jordan, kita orang memang my first impression, I expect Arab ni macam yang pakai tudung, lampu niqab semua tu macam memang bagus-bagus. Masya-Allah, tabarakallah. Sebenarnya ada yang bagus, ada yang tak bagus. So basically don't judge a book by its cover daripada luaran kan. Bila dekat Jordan tu I memang open. I banyak kawan Arab yang macam-macam, dari jenis yang Islamik, Syadik sampailah jenis yang ada yang agama Muslim tapi believing Christian lah macam tu. It's not culture shock anymore. Apakah di Jordan ini juga agama menjadi salah satu peraturan atau di konstitusi ada peraturannya di konstitusi gitu guys, menjadi kewajiban gitu guys di Jordan ini bahwa seseorang harus beragama Muslim, beragama Islam, hanya di ID aja gitu, misalnya ID agama Islam tapi dia kepercayaannya Kristen gitu. Atau mungkin guys ya, yang Islam itu mungkin memiliki berbagai mendapatkan berbagai fasilitas gitu kan dari negara, mendapatkan zakat gitu kan, mendapatkan apa gitu, sedangkan yang Kristen enggak gitu. Justru Kristen tuh harus bayar jizyah gitu. Atau mungkin peraturan-peraturan itu juga sepertinya yang mungkin mereka ingin dapatkan gitu ya, tapi nggak tahu juga sih. I dah di-expose dengan benda-benda macam tu. Tapi apa yang I percaya macam setiap orang ni dah ada fitrah yang jadi baik ataupun to be a good person every day. So benda tu macam kita tak boleh nak judge lah. And satu lagi diorang kata orang Malaysia ni macam jenis malu-malu. Saya rasa benda ni betul tau. Kan dekat Malaysia pun memang student dekat kelas ke apa, student memang jenis malu semua tu kan. Benda tu macam kalau nak compare dengan bangsa diorang jauh beza diorang kata. Contohlah ada satu part tu bila saya pergi dekat universiti
jalan-jalan. Tadi saya tengok ada like satu grup perempuan ni, dia duduk dekat bawah pokok tapi diorang duduk atas buku. Kita kalau orang Melayu letak buku atas lantai, mak kita dah sebab tau. Tapi diorang macam terbalik Diorang fikir kena selamatkan baju diorang. Macam tak apa je duduk atas buku tu as long as dia punya baju tak kotor macam tu. So kita memang kena, bila dekat sana kita kena faham-faham lah. Selalunya orang Arab ni dia ingat Melayu ni macam banyak duit, dark side sikit, sikit je kan. Ada jugalah macam kadang-kadang isu rompak, ragut. Banyak jugalah target dekat rumah student Malaysia ni. Sebab kita ni innocent, macam kecil-kecil gitu. Diorang panggil kita orang Sanfura. Sanfura ni maksudnya Smurf. Diorang macam tengok kita ni macam kecil aja. Padahal diorang tu besar-besar kan, macam tu lah. Okay, there's one of the biggest case yang berlaku. Tapi masa tu bukan timeline saya lah. Masa tu saya belum ada kat Jordan, belum study kat Jordan. Orang Arab ni diorang pecah tak ingat lah pecah rumah ke apa, tapi something like that. Sampailah dia toreh kepala student Malaysia ni kena jahit 8 jahitan. Yang ni antara kes yang terbesar lah. And benda ni dah sampai masuk court. And memang student Malaysia dengan suspek tu memang dibicarakan lah. Memang betul lah, of course lah, kita mestilah nak fight kan. Okay, the thing is bila masuk dalam court ni, diorang ni bila masuk court diorang akan turun satu kabilah tau. Semua satu keturunan dia turun dekat dalam court tu, and diorang akan fight. Macam student Malaysia ni dia baik dengan satu guru ni lah, satu syekh ni. Diorang try macam pujuk syekh tu untuk pujuk student Malaysia ni untuk gugurkan kes tu. Ya betul kan, agak-agak macam guna kabel lah gitu. Ending dia, ya bener sih, aku juga pernah lihat ya waktu case pembunuhan itu yang di Arab, sampai satu keluarga, satu bani kali ya, turun semua itu sampai datang ke rumah yang dibunuh itu meminta maaf, meminta gimana gitu. Emang tradisinya kayak gitu kayaknya guys ya. Jadi jika ada satu permasalahan, satu orang di dalam anggota keluarga itu yang melakukan kejahatan atau gimana, kayaknya satu keluarga benar-benar mau gitu, karena memang harus ikut campur juga, mau nggak mau harus turun ke court juga dia. Jadi semua orang kayaknya apa ya, jadi aib gitu ya, jadi menyusahkan semua orang. Jadinya bukan hanya satu orang, satu keluarga aja, tapi satu keluarga besar gitu untuk turunan. kes tu tergantung sebab student tu dia dah nak kena rushing balik Malaysia. So macam benda tu, kes tu berpanjangan. Memang sampai bila-bila susah nak habis, nak settlekan susah. Yang sedihnya macam syekh ataupun guru yang rapat dengan student Malaysia tu, dia pujuk juga. Kiranya dia backup lah kan suspek Arab tu, walaupun benda tu sampai toreh kepala kot. Agak-agak lah macam tu lah. Dia bagi saya macam injustice lah, tak unfair lah untuk student Malaysia ni. Bila dekat Jordan ataupun negara Arab lah kan, ataupun negara luar, kita kena be careful, lebih-lebih berhati, waspada. Especially kalau macam bila kita nak sewa rumah, nak sign kontrak ke apa, baca dulu sign kontrak tu betul-betul. Sebab memang banyak macam scam berlaku kan macam tu. Bila kat negara orang memang akan ada benda yang tak nice, benda yang nice. Tapi that's life. Oke, terima kasih kepada Nadia Sofia ya, speaker kita hari ini. Dan seperti membuka mata kita sih, seperti culture shock ya. Ternyata sama aja ya, ternyata di Arab, di Indonesia, di Malaysia, yang namanya kejahatan, yang namanya ini ada aja gitu, scam, contohnya seperti tadi diberitakan ya. Intinya sih di mana aja berada ya, tetap harus waspada sih intinya sih. Ya mungkin ada beberapa hal yang melekat gitu kan, seperti misalkan tadi orang Malaysia itu dikenal sebagai orang yang sopan. Secara general memang itu gitu, tapi nggak menutup mata ada juga oknum-oknum black sheep yang memang ya jahat, ada juga gitu penjahat. Karena di setiap negara, setiap ada kepolisian di setiap negara pasti ada kejahatan gitu kan. Kecuali memang di satu negara itu nggak ada polisi gitu kan, nggak ada polisi. Pasti di setiap negara ketika ada kepolisian pasti memang ada kejahatan di situ. Cuman seperti tadi ya, ada scam segala macam, pencurian segala macam, itu memang agak di luar pikiran saya sih, karena saya sering mendengar berita gitu kan di negara-negara Arab itu, mungkin di Qatar kali ya guys, negara kaya gitu ya, mobil atau motor kuncinya ditinggalin pun nggak akan dicuri gitu. Ya mungkin di negara-negara Arab tertentu nggak seperti itu juga, yang jadi nggak general lah, nggak secara general gitu. Tapi ini seperti membuka mata kita juga ya, ternyata
orang Arab itu memiliki pandangan tersendiri kepada orang Melayu, dan pandangan kita terhadap mereka juga nggak 100% benar ternyata gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Nadia Sofia atas perkongsiannya. Jadi siapapun kalian yang ingin pergi ke negara Arab untuk belajar atau untuk bekerja, tentu perbedaan kultur akan menjadi sesuatu yang mengejutkan ya. Tapi negara Arab tentu lebih baik lah daripada Eropa secara kultur, secara moral gitu kan. Apalagi kita secara Muslim gitu kan, pasti akan lebih banyak kedekatan, banyak kesamaannya lah gitu. Mungkin hanya beda-beda sedikit ya, beda-beda mazhab gitu kan. Nah, itu mungkin akan menjadi culture shock juga kalau kita memang sudah terbiasa dengan mazhab yang kita adaptasi gitu, seperti mazhab Syafi'i di daerah kita gitu. Sekian dulu ini satu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.